Salam damai sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun kita berada. Inspirasi hari ini, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang ada di alam semesta, yang dikaruniakan Allah kepada umat manusia untuk ditemukan. Kebenaran yang diwahyukan Allah secara khusus kepada para penulis Alkitab untuk menjadi pedoman bagi setiap orang percaya mengenal Allah, mengenal dirinya, dan mengenal alam semesta. Kebenaran yang inkarnasi, pribadi anak Allah yang menjadi manusia, yang menjalankan kehendak Allah Bapaknya, mau taat dan rela mati menebus umat pilihannya. Mati dan bangkit menyatakan kemenangan atas dosa, iblis, dan kematian. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang dimulai dari Allah untuk setiap orang yang percaya kepadanya, yang menaati seluruh kebenarannya. Saudara dan saya diberikan kemampuan berpikir dan dapat menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di alam semesta. Sepanjang sejarah hidup manusia, ada kemajuan pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi tradisional, sampai dengan teknologi digital saat ini. Seluruhnya berdasarkan pada kebenaran-kebenaran yang ditemukan manusia, yang ada di alam, yang dikaruniakan Allah. Karena manusia diberikan kemampuan untuk menemukannya. Pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang diperoleh hanya dalam satu tujuan yang penting, memuliakan Allah. Dan kita menikmatinya, sehingga melaluinya seharusnya, sewajarnya, hidup kita di bumi ini, hidup sejahtera, hidup berbahagia. Tetapi kita tahu dan kita sadar bahwa kita sudah berdosa dengan sengaja melawan dan memberontak kepada Allah. Pengetahuan yang ada di alam bukan dimanfaatkan untuk memuliakan Allah dan mensejahterakan sesama manusia, tetapi untuk memberontak kepada Allah, menindas sesama manusia, melakukan hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Kebenaran itu seharusnya memberikan hidup yang membahagiakan, sehingga kita membutuhkan pendidikan, pembelajaran dari apa yang ada di alam ini, dari apa yang ada pada diri manusia, dari apa yang ada di dalam keberadaan semesta ini. Namun kenyataannya, berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah diproduksi, dilakukan, ditransfer dari satu individu ke individu lain, dari satu individu ke komunitas, dari satu generasi ke generasi, dari satu demi satu kebenaran itu disampaikan. Namun kenyataannya, kebahagiaan, kesejahteraan tidak dapat dipenuhi manusia. Sebaliknya, manusia semakin egois, mementingkan diri sendiri, memperkaya diri, dan bahkan melakukan berbagai kejahatan, baik moral maupun kejahatan religius, maupun kejahatan akademis. Itu menjadi sesuatu yang membuktikan manusia memang sudah rusak total, tidak mampu total memanfaatkan kebenaran-kebenaran Allah yang ada di alam untuk kesejahteraan umat manusia. Kebenaran yang diinspirasikan Allah kepada para penulis untuk setiap orang mengenal Allah yang benar dan yang sejati. Untuk setiap orang dapat mengerti apa tugas tanggung jawabnya. Di dalam kisah-kisah yang ada di dalam sejarah umat manusia, kita tahu asal-usul kita. Kita menyadari makna dari kehidupan kita. Bahkan kita mengerti kebutuhan apa yang kita perlukan secara hakiki. Melalui pembacaan, pembelajaran, perenungan dari kebenaran yang diwahyukan kepada kita. Umatnya, yaitu Alkitab. Dengan kata lain, kita mendapatkan arahan, petunjuk, bimbingan dari Allah. Agar kita kembali kepadanya, mengenalnya. Namun, faktanya kita tidak mampu juga menjadi pelaku firman Tuhan. Faktanya kita sering jatuh dan berbelok arah dari apa yang Tuhan sudah arahkan. Faktanya kita sering gagal melakukan perintah-perintah Tuhan. Mengapa? Karena memang kita tidak mampu total. Ritual, acara, keagamaan yang kita tampilkan, kebanyakan tameng,
memuaskan keinginan daging saja, memuaskan keinginan mata, dan memuaskan keangkuhan hidup. Akhirnya kita sadar, kebenaran yang Tuhan karuniakan di alam semesta, yang Tuhan Allah wahyukan untuk kita, tidak mungkin dapat membawa kita mengenal Allah secara pribadi dan membawa kita untuk mengerti rancangan Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena ada Sang Kebenaran yang inkarnasi menjadi manusia dan menyatakan ketaatannya kepada semua arahan, aturan, kebenaran yang ada di alam, yang ada di Alkitab, dan Ia adalah Sang Kebenaran, Yesus Kristus. Melaluinya lah kita mengerti seluruh kebenaran yang ada di Alkitab, melaluinya lah kita mengerti seluruh kebenaran yang ada di alam ini. Kristus, mediator satu-satunya untuk kita mengenal kebenaran yang Tuhan karuniakan itu. Sebab itu di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah inspirasi yang paling penting untuk kita renungkan. Ada banyak orang membaca, mempelajari Alkitab, tetapi tidak datang kepada Kristus, maka ia akan menjadi orang munafik dan fanatik. Ada banyak orang yang begitu cerdas, mengamati, menemukan kebenaran yang ada di alam, lalu mendapatkan gelar-gelar akademis, tetapi tidak datang kepada Kristus, maka mereka hanya tahu apa yang ada di bumi. Itu pun sebagian kecil dari apa yang maha luas dikaruniakan Tuhan Allah di alam. Satu-satunya dan tidak ada yang lain, kebenaran yang memerdekakan adalah Kristus itu sendiri. Anak Allah yang tunggal yang satu-satunya. Demikian inspirasi hari ini. Kiranya saudara yang mendengarkan video ini tertantang untuk tinggal diam di dalam Kristus, Sang Kebenaran. Karena tidak mungkin orang dapat datang kepada Kristus kalau ia tidak ditarik kepadanya. Dengan usaha sendiri, pasti gagal. Dengan cara dan metode sendiri, pasti tidak mampu. Hanya mereka yang diberikan anugerah secara khusus dapat datang kepada Kristus, dan di dalam Kristuslah kita dapat mengenal kebenaran yang menyatakan seluruh kebenaran Allah yang tertulis dan menyatakan seluruh kebenaran Allah di alam semesta ini dengan satu tujuan, memuliakan Allah Sang Kebenaran. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.